Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita bersama Bang Fai. Ramai lagi berita masalah pinjol, ini dikarenakan kasus yang ditenggarai, melibatkan korban mahasiswa IPB Bogor. Sebagian dituliskan oleh beberapa media, bahwa kasus itu telah melibatkan lebih dari 300 orang, yang mana 116 adalah mahasiswa IPB tersebut. Rektor IPB, 116 mahasiswa terjerat pinjol, dari kampus lain juga kena, Detik News. Jakarta, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online pinjol. Rektor IPB Arif Satria menyebut dari data sementara, ada sekitar 116 mahasiswa IPB yang terjerat pinjol. Yang terkena tidak hanya mahasiswa IPB, mahasiswa kampus lain juga terkena, ujar Arif kepada wartawan, Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Mahasiswa IPB yang terkena penipuan 116 orang, imbu Arif. Total kerugian mencapai 2,1 miliar. Laporan terkait kasus penipuan pinjol yang memakan korban ratusan mahasiswa IPB University telah diterima Polresta Bogor. Saat ini, polisi telah menerima 2 laporan terkait dengan total korban 311 orang dan kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Jadi sudah bentuk laporan polisi ada 2 LP. Kemudian dalam bentuk laporan pengaduan ada 29 laporan pengaduan. Total uang yang sudah mungkin dugaan para korban yang tertipu sebesar 2,1 miliar rupiah dari 311 orang korban ini, jelas Wakapolresta Bogor AKBP Ferdi Irawan kepada wartawan di Bogor, Selasa, tanggal 15 November tahun 2024. Sementara Suara.com menuliskan ratusan mahasiswa IPB terjerat utang pinjol tembus miliaran rupiah, sampai ditagih debt kolektor ke rumah-rumah, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Dikabarkan juga, utang yang harus dibayarkan para mahasiswa IPB tersebut berkisar antara 3 juta rupiah hingga 13 juta rupiah per orang, jika ditotal maka jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria mengeluarkan beberapa kebijakan demi menyelamatkan mahasiswanya dari kasus utang pinjol. Kompas memberitakan dengan judul duduk perkara ratusan mahasiswa IPB terlibat pinjol tanggal 16 November tahun 2022. Dari 75 mahasiswa yang hadir, pada malam hari ini tergambar bahwa ternyata memang tidak ada yang sifatnya transaksi individual, kata Arif, seperti telah diberitakan, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Ia menjelaskan, peristiwa ini tergolong modus penipuan pinjol yang mutakhir. Ini adalah sebuah modus baru, dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum yang sudah teridentifikasi, imbuh dia. Modus terjerat pinjol, ditawari kerja sama. Ferdi menjelaskan awal mula hingga ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol. Para korban ini terikat kerjasama dalam bentuk bisnis belanja online shop oleh pelaku dengan iming-iming bagi hasil 10%. Pelaku menjanjikan keuntungan 10% itu dengan syarat para korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dulu. Saat ini sudah ada 5 aplikasi pinjol yang terdata polisi. Kemudian, hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkan kepada terlapor San ini. Dengan iming-iming akan dibayarkan 10% daripada bagi hasil keuntungan, katanya. Faktanya, setelah para korban mengajukan pinjol dan mengirimkan dana kepada pelaku, keuntungan yang dijanjikan tidak ada. Walhasil, kini para mahasiswa IPB terjerat pinjol. Sangat disayangkan, kejadian seperti ini berulang terus. Kita tidak tahu, apakah literasi tentang keuangan yang kurang, atau Kominfo yang kurang berhasil membatasi aplikasi pinjol ilegal yang berkeliaran. Atau juga tim Cyber Polri belum sukses memblokir semua pinjol ilegal tersebut. Tapi yang utama, dari kasus seperti ini, bahwa faktor ekonomi juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Kita berharap bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak cuma bersifat makro saja, ekonomi mikro juga harus mendapatkan perhatian serius, demi ketahanan ekonomi masyarakat, semoga.